Kita tahu simbol Bandeng sendiri adalah simbol kerakyatan. Kita tidak ada istilahnya syirik atau musyrik, tapi kita lebih menghormati warisan leluhur. Dalam dumateng para leluhur, Allahu Akbar. Generasi muda sudah melupakan budaya tradisional. Stigma bahwa generasi muda lebih memilih mengikuti budaya modern terpatahkan pagi ini oleh sekelompok anak muda para pegiat kesenian bantengan. Pagi ini Suara Jatim Pos sedang berada di Kota Wisata Batu untuk mengikuti gelaran Bantengan Nuswantara ke-15. Gelaran Bantengan Nuswantara ke-15 ini mengusung tajuk Trans Festival 2023 dan tema Kemakmuran Semesta. Seperti apa keseruan gelaran Bantengan Nuswantara ke-15 ini? Yuk simak bersama Suara Jatim Pos. Sinau angin netra mencorong lir cahya marut. Pada kesempatan ini, Suara Jatim Pos juga berbincang-bincang dengan Ketua Bantengan Nuswantara Agus Rianto mengenai latar belakang diselenggarakannya Festival Bantengan Nuswantara 2023. Ya, jadi kesenian Bantengan itu memang asli dari Malang Raya. Jadi keberadaan kesenian Bantengan itu mulai dari dulu di antara Gunung Semeru, Bromo, Arjuna, juga Gunung Kawi. Di antara lingkaran gunung inilah keberadaan kesenian Bantengan. Jadi wajar kalau saya selaku anak turun dari pelaku seni Bantengan, pencaksilat dan Bantengan sebenarnya, uri-uri budaya dan berusaha sekuat tenaga mengangkat kembali kesenian yang memang pernah punah cukup lama sekali. Bagus, melestarikan budaya. Kayak menghibur masyarakat. Festival ini sempat mati ya dulu gara-gara COVID, tapi belakangan ini ada lagi dan ya alhamdulillah sih bisa hidupin kesenian Bantengan lagi. Seru tapi agak takut sih. Soalnya memang itu tujuannya buat kesenian bukan apa-apa. Sudah banyak anak muda yang lupa kalau kita ini sebenarnya punya kesenian Bantengan, jadi bisa ngenalin kesenian. Saya dibantu anak-anak muda Kota Batu, memang benar-benar tergerak, ayo kita membangunkan kesenian Bantengan ke permukaan lagi. Dan itu terjadi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Kalau kita tahu simbol Bandeng sendiri adalah simbol kerakyatan, tidak lepas dari unsur ilmu kanuragan yaitu pencaksilat waktu itu. Tapi ada tapinya juga. Di zaman dulu pun ketika ada anak-anak muda belajar ilmu kanuragan, sulit sekali untuk diajak bersama-sama belajar. Akhirnya dengan dibuatnya sebuah kesenian, yaitu kesenian Bantengan, yang dengan inspirasi si pembuat kesenian ini terciptalah sebuah kesenian Bantengan. Di
kesenian Bandengan itu memang menonjolkan sebuah kekuatan memang di situ. Yang jelas gitu. Terus model-model kesederhanaan. Karena kalau kita tahu di kesenian Bandengan itu semua pakai item-item, tidak ada properti yang luar biasa, ya kan? Sangat sederhana sekali. Juga kalau urusan mistis itu budaya kita yang sebenarnya. Agama sebelum masuk ke tanah Jawa, ke Nuswantara, budaya, kearifan lokal, hubungan manusia dengan energi lain itu cukup kuat sekali. Nah, itu terjaga di kelompok-kelompok kesenian. Tapi itu sedikit sekali, tapi kalau di kesenian Bandengan cukup luar biasa sekali. Ketua Dewan Kesenian Kota Batu, Sunarto, juga memberikan pendapatnya mengenai kesenian tradisi dan penyelenggaraan Karnaval Bantengan Nuswantara. Kita tidak ada istilahnya syirik atau musyrik, tapi kita lebih menghormati warisan leluhur. Ini yang harus kita jaga bersama, dan kita ini adalah sebagai ini ritual itu sebagai wujud kita empati dan rasa kita menghormati leluhur kita yang memang sudah terdahulu, dan ini adalah warisan budaya yang memang harus kita lestarikan. Ada ritual-ritual yang harus kita lakukan. Festival Bandengan ini menjadi penyemangat kelompok-kelompok kesenian Bandengan, karena mereka memang butuh tempat untuk berekspresi. Tak ketinggalan, Agus Rianto juga menjelaskan tentang detail kepala banteng yang digunakan untuk kesenian Bantengan, serta bagaimana proses pembuatannya. Kepala banteng sendiri itu terbuat dari kayu dadap. Itu memang kita cari yang ringan tapi kuat. Kalau tanduk seperti ini adalah tanduk banteng. Kita berusaha mencari yang ngurak. Maksudnya ngurak itu mati sendiri. Mati sendiri. Istilahnya apa ngurak? Ngurak. Oh. Nah, tanduk kalau bisa yang banteng yang sudah mati sendiri. Kayu pun sebetulnya begitu, sama juga. Kalau bisa kayu yang sudah mati, tidak merusak kayu yang masih segar misalkan, atau banteng yang masih hidup. Tak hanya mengulik latar belakang diselenggarakannya Festival Bantengan Nuswantara dan serba-serbi kepala banteng, bersama Widodo, seniman bantengan dari Pujon, Suara Jatim Pos juga berkesempatan untuk berbincang mengenai fenomena trans dalam kesenian tradisi, dalam hal ini bantengan. Trans, nah kalau menurut saya ya, trans itu sesuatu. Kalau di Bantengan itu secara spiritual, kita mohon pada leluhur, ya, bukan pada yang lain. Jadi jangan salah arti nanti kita ngundang jin yang lain, tidak. Kita minta izin pada leluhur kita, supaya bantengan atau acara bantengan yang kita kerjakan ini selamat. Tentang trans sendiri, suatu sugesti ya, kalau menurut saya sugesti yang kuat, kemudian ada power lain ya, yang mendampingi ya. Kalau saya bukan isi, karena manusia itu kan sempurna ya, sempurna, pagarnya rapat, tidak bisa isi. Kalau saya itu hanya ngamping aja, leluhur itu ngamping, kan kita punya leluhur, kita mohon, dan kedekatan kita dengan leluhur itu akhirnya terjawab dengan tidak sadar. Yang dimakan trans atau ndadi atau kesurupan apapun ya namanya, itu trans itu sesuatu yang power kita juga, mungkin sesuatu yang ada di bawah otak kita, di bawah sadar ya, itu bisa terjadi memang power. Contoh aja seperti ini, orang yang lumpuh. Nah, orang yang lumpuh ini
ada kebakaran, dia bisa langsung berdiri. Nah, seperti itulah yang trans. Jadi ada penggerak di bawah otak sadar kita itu yang betul-betul powernya besar. Nah, itu makanya ada dua versi ya. Jadi kalau trans secara spiritual itu memang kita pakai pendekatan kepada Tuhan, pada leluhur, memohon kekuatan tadi bisa. Jadi kalau banteng ya minta banteng, gerak banteng ketaton atau bagaimana. Kalau jaran juga itu ada doanya, memang permohonan. Selain Widodo, para seniman dari luar negeri yang hadir dalam rangkaian acara ini juga menyampaikan kesan-kesannya terhadap fenomena trans dalam kesenian tradisi. Okay. Yeah, what I find really interesting is the mix of traditional with contemporary. So you still keep the traditions, but you modernize them, you bring them into the present day. And I find that really interesting how they work that equation. Be transformed to something different, energy coming from me. Also, you all have special focus on trans is transformation. Transformation. Yes. Yes. I'm still working on the idea, not yet prepared, but I just want to be with the people rather than saying that look at me. Ya, kita di Malaysia pun punya kuda kepang ya. Orang Jawa di Johor. Jadi mengetahui satu cabang lagi arah trans ini yang dari bentuk seni, dianya sangat sesuatu yang interesting to know more and experience it yourself. So pastinya bantengan ini pertama kali dan kedua kali ini insya Allah dia akan benda yang lain, perasaan yang lain. Yang dulu terkejut, yang sekarang bersedia gitu. Dan kebetulan juga saya dosen, so pengalaman trans ini adalah penting untuk saya menjadi satu silibus pengajaran kepada student. Jadi mungkin enggak begitu asik, cuma berbeda. Para seniman lintas negara ini juga turut berkolaborasi dalam rangkaian Festival Bantengan Nuswantara di Mata Air Sumber Cinde 5 Agustus 2023 bersamaan dengan ritual persiapan bantengan untuk keesokan harinya. Selain berbicara mengenai fenomena trans, Widodo juga berpendapat tentang stigma anak usia sekolah yang jadi malas bersekolah ketika sudah mengikuti dan mengenal kesenian bantengan. Saat-saat ini banyak terjadi, jadi baik itu dari sekolah dasar maupun sampai ke SMP biasanya, itu ketertarikan ke bantengan itu kuat sekali. Jadi keingintahuan, ingin nyoba, terus lihat senior-seniornya melihat trans itu kok gagah atau gimana, itu tertarik sekali. Jadi ada ketertarikan besar memang di situ. Kadang-kadang kita dituduh jelek, wah pengaruh dari bantengan ini ya. Jadi anak-anak bisa malas sekolah. Banyak terjadi kasus-kasus seperti itu. Di sekolah juga saya pernah dipanggil. Jadi 18 poin yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah pengaruh bantengan tadi. Oh begitu. Ya, itu seperti itu. Jadi kadang-kadang saya ini mau teriak, jangan disalahkan bantengnya, ya kan? Tapi manusianya ini harusnya diberi edukasi yang baik, yang benar tuh gini, seperti itu. Jadi bapak-bapak guru atau ibu guru juga tidak bisa lah nyalakan para seniman atau para penggiat budaya sepihak aja. Jadi anak-anak juga harus kita arahkan. Kalau waktunya belajar atau waktunya sekolah kita batasi. Maunya kita diundang main ya jam 9 gitu, kita sampai jam 10 lah, itu sudah anak-anak yang sekolah kita suruh pulang. Pelestarian seni tradisi adalah sebuah hal yang penting untuk dilakukan agar terus terjadi regenerasi dalam pelaku seni tradisi. Mengajak anak-anak dan para pemuda untuk kembali mengenal, mempelajari dan melestarikan kesenian tradisi seperti salah satunya bantengan adalah sebuah langkah positif untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat sejak dari akar kebudayaan yang terjaga baik.